Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Komari Hidayat. Saya salah satu mahasiswa pasca sarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video yang dimana diperuntukkan sebagai tugas akhir semester mata kuliah psikologi kognitif. Langsung saja, judul yang saya ambil pada pembahasan ini yaitu peran persepsi dalam pembelajaran matematika pada materi penjumlahan. Yang kita ketahui tentu matematika adalah materi atau pelajaran umum yang sampai saat ini selalu dipelajari oleh kalangan pendidikan, baik itu dari jenjang taman kanak-kanak, kemudian sampai dengan perkuliahan. Matematika selalu dianggap sebagai sebuah mata pelajaran yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, yang memiliki daya serap yang sulit untuk diserap. Matematika juga sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sangat menyeramkan, baik itu dari segi materinya maupun dari segi guru yang mengajarkannya. Menarik untuk dibahas karena ketika ada masalah tentu perlu adanya solusi-solusi yang menyelesaikan hal ini agar supaya masalah ini tidak menjadi warisan yang terus-menerus untuk generasi muda kita ke depannya, sehingga permasalahan-permasalahan seperti ini harus diselesaikan saat ini dan memang tidak perlu untuk dilanjutkan. Nah, dalam hal ini saya mengambil beberapa solusi yang dimana memang solusi ini berkaitan dengan materi psikologi kognitif yang pernah diajarkan oleh Bapak, dan banyak memang persepsi-persepsi tentang atau anggapan-anggapan orang tentang matematika itu sendiri. Salah satu dari siswa yang saya pernah tanya, di mana mengapa matematika itu sulit, ya beberapa jawabannya yaitu salah satunya matematika itu sulit karena memiliki banyak rumus, dan yang kedua matematika itu sulit karena guru itu kadang tidak menjelaskan dengan tuntas, dan kadang juga memang siswa sulit untuk memahami matematika itu sendiri. Nah, karena hal itu tentu perlu solusi yang baik terhadap permasalahan ini sehingga nanti permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik pula. Nah, dalam hal ini saya mengambil solusi yaitu menggunakan teori persepsi, yang dimana yang kita ketahui tentang persepsi yaitu sesuatu yang ditangkap oleh indera kita dan dimaknai oleh indera kita sendiri, sehingga itu akan menjadi sebuah persepsi nantinya, yang dimana ketika persepsi ini kita kembangkan terlebih dahulu tentu akan menjadi sesuatu yang fundamental atau hal yang mendasar yang akan menjadi panduan siswa ketika anggapannya tentang matematika itu baik, ketika alat inderanya tentang matematika itu dinilai baik dan pantas untuk dipelajari, tentu akan menjadi hal yang begitu positif untuk matematika itu sendiri. Karena orang menganggap matematika itu hanya sulit saja, tetapi mereka lupa bahwa sebenarnya matematika itu selalu ada di ruang lingkup kehidupan kita, selalu ada di dalam solusi-solusi kehidupan kita. Sehingga tentu untuk memberikan pandangan tersebut atau memberikan pandangan bahwa matematika itu bukan mata pelajaran yang menyeramkan, bukan sebatas materi yang sangat sulit, tentu kita harus mengawali hal ini mulai dari usia siswa-siswa itu dari sejak dini, sehingga nanti kita bisa memberikan mereka pandangan, memberikan alat indera mereka, mendeskripsikan bahwa matematika itu tidak seperti yang mereka anggap sebelumnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa melalui persepsi mereka.
saat ini anak-anak SD itu masih banyak yang ketika naik kelas 2 mereka belum mampu penjumlahan, dan begitu juga dengan kelas selanjutnya mereka belum mampu untuk mengoperasikan penjumlahan. Itu karena ketika di kelas 1 mereka tidak ditanamkan dengan baik konsep-konsep penjumlahan itu sendiri. Ya, menurut saya pandangan ini memang penting untuk diperhatikan agar siswa ketika belajar matematika itu mereka merasa menyenangkan. Contohnya, kita membuat langkah-langkah sederhana untuk hal ini, seperti mungkin menghitung penjumlahan itu dengan jari tangan, cukup dengan alat jari tangan, yang dimana caranya yaitu menyimpan angka yang lebih besar kemudian menaruh angka yang lebih kecil di jari-jari. Contohnya 9 ditambah 7. Angka 9 tentu lebih besar daripada 7. Kemudian kita akan taruh dan simpan itu di kepala, sehingga angka 7 ini kita taruh di jari. Nah, hal ini akan memudahkan siswa karena apa? Karena tinggal hanya melanjutkan angka yang sudah disimpan tadi di kepala atau di otak tadi. Contohnya 9. 9 jika dilanjutkan ke jari tentu akan menuju angka 10. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Persepsi seperti ini atau langkah seperti ini itu penting untuk siswa, sehingga persepsi mereka itu dibangun dari awal bahwa matematika itu nggak sulit, matematika itu mudah. Nah, sehingga hal ini tentu akan menjadi motivasi tersendiri untuk siswa, sehingga kedepannya ketika belajar matematika mereka itu bukan hanya melihat matematika itu sulit, tapi bahwa matematika itu menarik. Oke, di dalam persepsi itu ada 2 aspek yang sangat relevan. Yang pertama itu rekognisi pola yang dimana pada sub ini pelajaran-pelajaran masa lampau atau pengetahuan masa lalu itu dipanggil kembali, kemudian disandingkan dengan pengetahuan baru, sehingga menghasilkan pengetahuan baru pula. Artinya dulu mungkin siswa pernah belajar tentang angka, dan ketika ingin belajar tentang penjumlahan tentu dia akan berhadapan juga tentang angka. Nah, sehingga rekognisi pola ini akan memanggil memori yang dulu. Nah, sehingga bisa dimanfaatkan pada materi yang sedang dipelajari saat ini. Nah, karena tentu untuk belajar penjumlahan perlu untuk mengetahui karakter dari angka itu sendiri. Nah, sehingga rekognisi pola ini akan membantu siswa untuk lebih memahami materi saat ini dengan mengkombinasikan pengetahuan masa lalu. Kemudian yang kedua itu atensi. Atensi ini diartikan itu sebagai perhatian. Artinya perhatian ini memiliki tingkat kefokusan yang memang harus dilakukan oleh siswa dengan serius. Artinya ketika perhatian kita terbagi dengan berbagai macam perhatian, tentu akan membuat atau menjadikan kefokusan kita itu semakin berkurang. Nah, sehingga perlu untuk diperhatikan juga bahwa atensi ini menjadi langkah kedua kita ketika kita ingin memberikan pandangan bahwa matematika itu mudah. Karena ketika mereka fokus untuk belajar matematika, ketika mereka memang memperhatikan sesuatu itu dengan satu arah, itu akan lebih memudahkan mereka untuk memahami. Karena tentu akan lebih jelas yang mereka akan lihat dan mereka dengar ketika fokus perhatiannya itu pada satu arah. Nah, sehingga itu penting. Nah, karena hal itu dari persepsi yang saya maksud tadi, yaitu membuat anggapan terlebih dahulu kepada siswa bahwa matematika itu tidak sulit, karena ketika mereka melihat bahwa ketika mereka belajar matematika itu sendiri, tentu anggapan pertama dari alat inderanya mereka itu akan menjadi landasan kuat mereka untuk belajar matematika selanjutnya.
Nah, sehingga ketika mereka sudah bisa menganggap matematika itu dengan baik, mari kita ajar mereka dengan melihat juga pengetahuan-pengetahuan mereka masa lampau, sehingga kita bisa kolaborasikan dengan pengetahuannya yang akan mereka ketahui saat ini. Sehingga nanti kita tinggal memfokuskan mereka pada ranah bagaimana harus belajar secara teliti sehingga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang memang diharapkan tentunya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa membantu makalah yang saya buat untuk tugas mata kuliah psikologi kognitif ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen yang selalu membimbing kami dalam belajar, sehingga pada kesempatan ini kami berkenan untuk mencoba belajar bagaimana menyelesaikan masalah secara kontekstual. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.